Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibid dawlatil fakhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil akhlaqul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami' anbiya wa mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Syekh Guru Karawang, syukur alhamdulillah bahwa pada saat ini kita semua masih berkenan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, nikmat iman dan Islam. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Anas Haji Acep Jamhuri MSI, Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Haji Anwaruddin, Bapak Haji Engkos Kosasi, Bapak Haji Sahwil Fuad, Bapak Haji Andi Lode, Bapak Haji Endang Durheli, Bapak Haji Toto Zakaria, dan seluruh jajaran DKM yang baru maupun yang lama. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sungguh tiada terhingga pahalanya bulan Ramadan, sehingga seorang ulama sufi yang terkenal di jajaran ulama sufi, kaum wanitanya ialah Siti Robiah Adawiyah. Siti Robiah Adawiyah malam hari bisa sholatul lail, sholat sunat mutlak 500 rakaat per malam, luar biasa. Kita sholat taraweh cuma 23 rakaat, tapi Siti Robiah Adawiyah bisa 500 rakaat per malam sholat sunat mutlak, luar biasa. Itu adalah obat goncangan jiwa. Orang yang suka sholatul lail, suka baca Quran,
suka puasa, itu dijamin oleh Allah tidak akan kena penyakit stres, gila, nepikeun kaedan lelewengan makomo moal pisan dijamin ku Allah. Syekh Muhammad Al-Ma'ruf Al-Maki bin Muhammad Satadim Yati menjelaskan dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, usahanya orang-orang yang bertakwa dan puncaknya ilmu para ulama sufi ahli tasawuf. Bukan hanya ulama fuqaha, ulama tauhid, tidak ketinggalan ulama sufi juga menjelaskan masalah fadilahnya bulan Ramadan. Orang tidak akan kena penyakit galau, stres, karena Syekh Muhammad Al-Ma'ruf yang biasa memberikan tausiah di Makkah Al-Mukarramah, beliau menorehkan tinta emasnya dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawa'u qalbin khumsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khalaq. Wa dawa'u qalbin, maka utawi obatnya hati, khamsatun, semuanya ada 5. Fatilawatun bitadabburil makna, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah obatnya hati. Bitadabburil makna, tadabbur maknanya dihayati dan diamalkan isi kandungan Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Luar biasa, pada bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada alfu syahr, 1000 bulan. 1 bulan puasa saja 1 malam nilainya sampai bisa 1000 bulan hanya dalam bulan Ramadan saja. Luar biasa. Itu adalah obat goncangan jiwa. Wa qiraatul Quran wa tilawatil Quran, tadabbur maknanya. Walil batnil khala, dan perut dikosongkan, alias berpuasa. Orang yang suka berpuasa sunat, apalagi Ramadan, sunnah saja. Seseorang yang terkenal, profesor, dokter yang bisa menciptakan kapal terbang di ITB, Profesor
ing Habibie, bahkan orang Jerman memilih dia untuk bikin kapal terbang di Jerman. Itu Bapak Ing Habibie, orang Indonesia. Karena apa? Dia suka puasa sunat, apalagi fardu. Sunnah saja kelebihannya sampai begitu. Pak Ing Habibie dari mulai remaja, dari kecil suka dia berpuasa sunat hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis ialah dibiasakan oleh khalifah yang pertama, ya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq dilarang oleh putrinya ialah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Oh bukan ya, Siti Aisyah. Cek bahasa Karawang mama atu-atos tung saum sunat wae eta cenah salira manikuru. Mama mahayang teuing keur dikumpulkeun catatan amal dinten Senin jeung dinten Kamis. Mama keur ibadah ka Allah, puasa sunat Senin Kamis. Gitu dah. Itu seseorang sahabat Nabi yang terkenal, Khalifah Abu Bakar Siddiq, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ditimbang imannya seseorang Abu Bakar Siddiq dengan manusia dari masyrik sampai maghrib, masih berat seseorang yang bernama Khalifah Abu Bakar Siddiq. Betapa kuat imannya, luar biasa. Dan bapak-bapak juga, ibu-ibu juga termasuk orang yang kuat imannya. Sekalipun panas terik matahari luar biasa, tetap menjaga haus, berpuasa, menjaga semua panca indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, kaki dan tangan kita hanya dipakai beribadat kepada Allah. Sekalipun sekarang capek, ngantuk, tapi duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon ridhonya. Allahumma amin. Semoga kita semua mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Amin. Wassalatul laili wa tadarru'u fis sahar wa mujalasatu sholihin al-fudulah. Wa qiyamul lail, yang ketiga obat goncangan hati, obat stres adalah qiyamul lail. Salat malam, salat hifdzil iman awabin, salat sunat hajat, tahajud, salat sunat taubat, salat sunat tarawih, salat sunat mutlak. Seperti yang tadi diceritakan, Siti Robiah Adawiyah bisa 500 rakaat per malam salat sunat mutlak. Masya Allah, ini luar biasa. Ini seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Wa qiyamul laili wa tadarru'u fis sahar. Dan yang keempat adalah tadarru' fis sahar, waktu sahur. Waktu sahur itu orang Banten bilang
Roh, kepalanya ngalor. Kebetulan membayangkan bagaimana kita kalau dikubur masuk ke liang lahat sambil membacakan doa, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Israel, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Semoga diselamatkan dari ancaman api neraka. Kalau untuk keluarga kita, anak, istri, cucu, mantu, semua, guru-guru kita bacaannya pakai mutakallim ma'al ghair. Domirnya nahnu, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Ya Allah, semoga kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami semua, ikhwanul muslimin muslimat, min masyarikil ardi ila magharibiha, di lautan, di daratan, semoga dijauhkan dari ancaman api neraka jahanam, terutama orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita dengan susah payah, wa fisaluhu wahnan ala wahnin. Masya Allah, ibu kita susah payah 9 bulan hamil dan melahirkan, menyambung nyawa, berlumuran darah sampai semua urat-urat saraf, urat-urat darahnya pecah, pembuluh darahnya dengan tutuban, dan bayi tersebut keluar. Disitulah syahid seorang ibu. Kalau meninggal dunia, apalagi dalam keadaan iman dan Islam, ya Allah, itu sudah dijelaskan orang yang melahirkan meninggal dunia syahid, yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Masya Allah, alhamdulillah. Karena apa? Perjuangan ibu kita luar biasa, sampai menyambung nyawanya, meregang nyawa melahirkan kita dengan mengeluarkan darah, berlumuran darah, sampai lamanya 40 hari 40 malam. Itu yang dinamakan darah nifas. Orang yang nifas ya tak usah puasa Ramadan. Orang yang haid juga, yang men, tak usah puasa Ramadan. Tapi kita laki-laki kalau nggak puasa Ramadan, alasannya apa? Men juga tidak, melahirkan apalagi kita laki-laki. Kalau nggak puasa, aduh kelewatan. Kita diberi oleh Allah ciptakan 12 bulan, 11 bulan kan enggak puasa, puasanya cuman Ramadan doang. Jadi kalau enggak puasa kelewatan. Jadi orang puasa pahalanya luar biasa, sampai dalam keterangan diampuni dosanya oleh Allah orang yang berpuasa Ramadan yang pertama, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib, kemudian sholatul lail, sholat taraweh, maka diampuni dosanya oleh Allah, maka bersih dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadirin bapak dan ibu sekalian, luar biasa. Ini jaminan Allah. Tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling beruntung
nanti di akhirat ialah diampuni dosanya oleh Allah zahiran wa batinan, lafzan wa ma'nan. Diselamatkan dari ancaman api neraka jahanam. Maka pada bulan Ramadan ini, kalau orang tua kita telah tiada, berziarah kubur, bacakan surat Yasin 1 kali minimal. Yang baca surat Yasin maka diampuni dosanya oleh Allah, pahalanya sama dengan yang membacanya diberikan kepada almarhum atau almarhumah ibu bapak kita yang telah tiada. Itu sudah 4 ya. Obat goncangan jiwa, qiraatul Quran, kemudian berpuasa, yang ketiga salatul lail, yang keempat tadarru waktu sahur. Membayangkan kalau kita dimasukkan liang kubur, kita baca doa Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Israil ajirna minan nar, ajirna minan nar. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Israel, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Selamatkan kami ya Allah dari ancaman api neraka jahanam. Para mubalik semuanya mengatakan pada bulan Ramadan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Maka dengan demikian mari kita sama-sama kesempatan ini jangan lewatkan, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir obatnya goncangan jiwa ialah wa mujalasatu sholihinal fudola. Kita bersahabat dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh. Wa mujalasatu sholihinal fudola, kita tolabul ilmi, mencari ilmu, mendekati orang-orang soleh. Tiap waktu duhur di sini ada yang menyampaikan tausiahnya. Tiap waktu tarawih sebelumnya ada juga yang menyampaikan tausiahnya. Orang-orang soleh itu bukan hanya orang yang tausiah, orang yang suka pergi ke masjid itu orang-orang soleh. Maka kita berteman, kita bersahabat, semoga semua kita finish di akhirat nanti. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti la yanfa'u malun wala banun, tidak manfaat lagi malun harta wala banun, apalagi anak tidak bisa menolong lagi pada kita. Kecuali sekarang di dunia ini, kalau mau tolong menolong kita, anak menolong ibu bapak kita mulai sekarang. Nanti kalau sudah di akhirat mah beda urusannya. Jangankan anak kita, Nabi Adam saja memohon kepada Allah yang menolong. Karena Nabi Allah Adam mengaku berdosa makan khudi tersebut, sampai berdoa kepada Allah,
Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalim diri sendiri dan keluarga, istri, ialah Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa, karena memakan khuldi yang dilarang oleh Allah, karena dia tergiur dengan buean dan tipuan setan. Kata setan, Adam kalau mau kekal di surga makan ini khuldi. Tapi sebenarnya Allah itu melarang, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tidak boleh mendekat pun tidak boleh. Mendekat pun pohon khuldi tersebut tidak boleh. Termasuk orang zalim. Ini mengambilnya dan memakannya, maka pakaian surga tersebut lepas Nabi Allah Adam dengan Ibu Siti Hawa semua. Telanjang bulat. Ibu Siti Hawa diturunkan di Jeddah dan Nabi Allah Adam diturunkan di Hindustan. Ketemu lagi sudah 40 tahun di Arafah. Artinya Arafah itu Arafah ya Arafu, saling mengenal. Wah, itu kayak istri saya Hawa, istri saya yang cantik, rupawan, tersayang. Ibu Siti Hawa melihat Nabi Allah Adam alaihissalam, itu rupanya kayak suami saya, Kang Adam. Akhirnya bertemu di Arafah. Masya Allah, bagaimana pengantin tersendat 40 tahun baru ketemu. Nabiullah Adam compang-camping pakaiannya pakai kulit-kulit kayu, pakai dedaunan. Ibu Siti Hawa juga demikian. Zaman purbakala, zaman dulu belum ada orang, baru 2 orang saja ciptaan Allah, Nabiullah Adam dengan Ibu Siti Hawa. Makanya sampai sekarang jamaah haji diwajibkan mabit di Arafah, nginep di Arafah. Nginep di Arafah itu pasang tenda, nginep sampai baca doa yang dibaca oleh Nabiullah Adam dan perbanyak istighfar dan kalimat tauhid la ilaha illallah, berzikir sebanyak-banyaknya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan tenang. Apa yang dicintai Allah? Allah berfirman dalam hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu ahlas sakha." Aku cinta pada orang yang murah tangan. Wa hubbi lil faqiri syakhi ashad. Lebih cinta lagi pada orang yang fakir tapi murah tangan, sekalipun dia kerja keras hanya mendapatkan uang 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, tapi waktu masuk ke masjid ada keropak lewat, dia tidak lewatkan, dia masukkan uang sekalipun 2.000 perak atau 5.000 perak, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Kalau orang kaya memasukkan keropak 100.000 atau 1 juta sekalipun, itu bukan masalah bagi orang kaya, karena orang kaya asetnya miliaran, duitnya banyak, ATM-nya penuh. Tapi orang yang
nasibnya ya disebut buruh, masya Allah. Maaf, ini adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, uhibbut taibin, aku cinta pada orang-orang yang bertaubat. Wa hubbul lisabin taib, dan lebih cinta lagi pada para pemuda yang suka bertaubat. Kalau orang-orang tua ya wajar-wajar, karena kalau istilah matahari sudah waktu asar, matahari sudah dekat untuk terbenam. Tapi kalau anak muda bagaikan serangenge yang baru muncul di pagi hari, nafsunya masih gede, tapi dia suka bertobat, suka masuk ke masjid, kadang-kadang berazan di masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua ya dicintai juga, kan tadi sudah disebutkan uhibbut taibin, kami cinta kepada orang-orang yang bertobat. Jadi bapak juga dan ibu yang duduk bersimpuh di masjid ini di hadapan Allah, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ketiga, uhibbul mutawadiin, aku cinta kepada orang-orang yang tawadu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadi asad, lebih dicintai lagi orang kaya yang tawadu. Dia orang kaya tapi dia tidak sombong. Karena orang yang sombong tidak terpuji. Kita orang kot-kot nggak boleh menghina kepada orang kam-kam yang makannya sam-sam. Orang kot-kot makannya rot-rot, menghina pada orang kam-kam yang makannya sam-sam, sambal sambal. Orang kot-kot makannya rot-rot, roti. Masya Allah, tidak boleh menghina kepada orang kampung sekalipun dia makannya sam-sam. Masya Allah, maka Allah lebih mencintai kepada orang kaya yang tidak sombong. Masya Allah, kita doakan semuanya ya Allah. Yang duduk bersimpuh di Masjid Agung ini, yang suka itikaf di Masjid Agung ini, suka sholat di Masjid Agung ini, dengan barokahnya wali Allah Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusuf Siddiq bin Syekh Jamaluddin bin Syekh Jalaluddin, yang nasabnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa karramallahu wajhah. Asyadullah, macannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya Siti Fatimah Zahra, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu hadirin sekalian, rupanya hanya sekadar mengisi kekosongan saja. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maudha ya wasi'al karami.
waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma ksib anna wasrif anna wadfa'na al-bala wal bala wal waba wa fahsya wa ta'un wa fitana mihanul humum wa humum wa kurub wa hazan wa sadaida wal corona wa la yadfu wa ghairu. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa alikil kafaratal musyrikin wa damin a'daik a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Alallahi tawakkalna wa ilaikal masir. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.